Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian dan juga berdosen selaku mata kuliah ini. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang politik lokal dan otonomi daerah. Di sini fenomena jual beli jabatan terhadap kepala daerah. Masalah suap pada jual beli jabatan adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam kalangan masyarakat. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan suatu umpamanya dalam pemberian izin atau pemberian proyek pemerintah. Sepakat atau tidak, jual beli jabatan, jual beli posisi atau kursi, jual beli surat keputusan atau SK, dan lain-lain dalam lingkaran bisnis kebijakan bukanlah hal yang langka, baru, asing, bahkan luar biasa. Selain jual beli, bisa juga dari suatu hubungan, baik hubungan keluarga maupun khusus, yang biasa dikenal dengan istilah nepotisme, dengan judul fenomena jual beli jabatan. Dan diakui atau tidak, jual beli jabatan merupakan upaya mengumpulkan kekayaan yang bisa bahkan dilakukan oleh oknum yang menduduki jabatan strategis dalam struktur organisasi kepegawaian. Mungkin hal ini termasuk rahasia, seragam safari. Jual beli jabatan. Seperti yang kita ketahui, sudah beberapa kali KPK melakukan operasi tertangkap tangan atau disebut dengan OTT kepada bupati dan wali kota dengan modus suap dan gratifikasi. Sejak tahun 2016 sampai 2021, sudah tercatat 8 kasus korupsi jual beli jabatan yang sudah ditangani oleh KPK. Yang pertama di Kabupaten Klaten pada tahun 2016, yang kedua Kabupaten Nganjuk tahun 2017, yang ketiga Kabupaten Jombang tahun 2018, yang keempat Kabupaten Cirebon tahun 2018, yang kelima Kabupaten Kudus 2019. Di tahun 2021 terdapat 3 kasus, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Probolinggo, dan Wali Kota Tanjung Balai. Berbagai bentuk jual beli jabatan. Ada 3 jenis tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan jual beli jabatan. Yang pertama, pemerasan. Pemerasan ini sering terjadi pada penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan juga yang memiliki kesempatan ditambah dengan rendahnya integrasi. Dan ada permintaan sepihak dari si penerima, yaitu pejabat. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa, yang berbunyi kalau ada suatu jabatan yang dianggap oleh penyelenggara negara bahwa yang bersangkutan layak atau tidak, maka bisa terjadi suatu pemerasan. Dengan kalimat, apakah Anda masih mau bertahan menduduki jabatan tersebut? Kalau bertahan, bayar sekian, kalau tidak diganti. Yang kedua ini suap. Suap ini biasanya adanya kesepakatan, biasanya juga dilakukan secara tertutup dan rahasia. Tindak pidana suap ini tentulah harus dipenuhi dan dimaknai dengan adanya pertemuan antara si penerima dan pemberi. Bisa dilakukan secara pertemuan fisik. Sekarang bagaimana dengan gratifikasi? Gratifikasi erat kaitannya dengan jual beli jabatan, seperti berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan. Praktik jual beli jabatan. Praktik jual beli jabatan yang telah dilakukan oleh para aparatur birokrasi di negara Indonesia membuat korupsi memiliki presentasi yang tinggi dilakukan dalam birokrasi, terutama pada birokrasi pemerintahan. Dan guna untuk mengatasi tren korupsi jual beli jabatan, KPK mengembangkan Monitoring Center for Prevention atau disebut MCP. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh negara Indonesia. Tujuannya, MCP ini mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintah daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. MCP ini termasuk 38 indikator dan 103 subindikator dan juga mengusung 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintahan daerah. Program pertama yaitu mulai dari manajemen aparatur sipil negara (ASN), yang kedua tata kelola dana desa,
Yang ketiga, optimalisasi pendapatan daerah. Yang keempat, manajemen aset daerah. Yang kelima, aparat pengawasan internal pemerintah atau disebut APIP. Yang keenam, perizinan. Yang ketujuh, pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, perencanaan dan penganggaran APBD. Terdapat beberapa suatu hal yang menjadi fokus utama dan harus dilakukan dalam upaya untuk melakukan pencegahan praktik jual beli jabatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pemerintah untuk dapat menggunakan atau menerapkan sistem merit secara efektif dalam proses pengangkatan, penetapan, dan juga penetapan aparatur birokrasi guna dapat menutup kemungkinan peluang terjadinya praktik dari jual beli jabatan pada aparatur birokrasi pemerintahan. Yang kedua, mendorong atas peran yang dimiliki oleh masyarakat dengan memperkuat atas sebuah sistem pelaporan sehingga diharapkan bahwa praktik jual beli jabatan yang masih dilakukan hingga saat ini tidak dapat diketahui sejak dini. Yang ketiga, memperkuat peran dari aparat pengawas internal pemerintahan atau disebut APIP dalam perihal pengawasan yang dilakukan di daerah karena seharusnya ini APIP memiliki suatu peran yang sangat penting dalam terjadinya proses seleksi pada jabatan aparatur birokrasi pada pemerintahan. Di sini ada gambar tentang jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan instansi pada tahun 2004 sampai 2020. Praktik korupsi kerap melibatkan orang yang bekerja di lembaga instansi pemerintahan ini. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tindak pidana korupsi di kalangan instansi terbanyak terjadi di pemerintahan kabupaten atau kota dengan total 409 kasus selama 2004 sampai 2020. Tindak korupsi juga banyak terjadi di lembaga kementerian. KPK juga mencatat sejumlahnya selama 2004 sampai 2020 terdapat 382 kasus korupsi. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan provinsi sebanyak total 152 kasus. Beberapa tindak pidana korupsi juga terjadi di lembaga pemerintahan lainnya, seperti di BUMN atau BUMD dengan jumlah total 86 kasus korupsi. DPR dan DPRD total 74 kasus korupsi dan komisi 20 kasus korupsi. Ada dampak jual beli jabatan. Jual beli jabatan berdampak buruk bagi penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih. Bagi yang membeli jabatan, dia tidak akan dapat bekerja dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Karena jabatan yang diembannya didapat dengan cara membeli. Sehingga dengan sekuat tenaga, daya, dan upaya akan menghalalkan segala cara bagaimana agar uang yang telah dikeluarkannya untuk membeli jabatan itu kembali. Salah satu yang berpotensi dilakukannya adalah dengan cara melakukan tindak korupsi. Jual beli jabatan ini jadi duri reformasi birokrasi dan sesegera mungkin harus dicabut agar jalannya birokrasi melayani rakyat tidak terganggu. Ini juga jadi PR besar bagi para kandidat lainnya sebagai salah satu fokus program pemerintah untuk kedepannya. Dan juga ada solusi untuk mengatasi jual beli jabatan pada pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepada pemerintah ini yang sudah dipilih secara sah dan juga seluruh unsur birokrasi pemerintah harus berpegang teguh dan berpedoman pada undang-undang yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas menjadi tanggung jawab sehingga tidak terlibat dalam praktik-praktik politik praktis. Yang kedua, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah yang lebih tinggi untuk pihak-pihak berwajib untuk dapat menekankan keberlanjutan dari jual beli jabatan pada pemerintahan di negara Indonesia. Oke, sekian dari PPT saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun tutur bahasa. Sekian dan terima kasih.